Itu bosku ya. Nah, itu kan saya bilang kenaikan yang sangat signifikan berarti akan ada penurunan yang sangat signifikan. Oke, selamat sore bosku. Di video kali ini kita lanjut materi lagi ya. Jadi bagi kalian yang sudah masuk pada video ini, silakan masuk cari video sebelumnya yang bab 1, bab 2 ya, yang tentang futur dan tentang bagaimana top up saldo di futur. Jadi di sini saya hanya langsung pada penjelasan yang kemarin, melanjutkan penjelasan kemarin tentang mark price, likuiditas. Oke, langsung saja. Ingat bos ya, selalu pakai USDT. Jadi di sini kan saya masih kosong. Ini kan cuma sebagai contoh. Jadi klik di sini transfer dompet spot ke dompet futur. Oke. $1 aja. Karena ini kan cuma sebagai pembelajaran bagi kalian. Klik transfer atau $2 lah. Nah, ini di sini saya sudah memiliki ini $2 di dompet futur. Jadi kita langsung saja di bagian futur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kemarin kan saya tidak menjelaskan sedetail mungkin tentang bagaimana supaya trading cepat atau scalping cepat main di futur. Jadi sebelum kita belanja, sebelum kita membeli satu token atau kita mau scalping, kita atur dulu semua hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, leverage-nya itu kita pakai 20. Kalau untuk kalian pakai 10 lah. Kalau untuk belajar, oke 10. Kita pakai 10 ya. Klik 10. Terus di bagian ini market order. Kalau limit order berarti kita menentukan harga kayak trading biasa ini. Jadi saya biasanya kalau kalian ingin main cepat karena futur ini kan prinsipnya main cepat. Kalau saya sih main cepat. Jadi saya pilih market order. Jadi market order ini bagusnya ketika kita klik buka long, dia langsung menentukan harga saat itu. Jadi kita tidak ketinggalan harga. Andaikan si grafiknya ini naik terus, jadi kita tidak ketinggalan harga. Itu kalau main cepat. Oke, jika sudah di bagian sini market order sudah kita atur di bagian sini 10 kali. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan token apa yang kita mau pakai scalping. Kalau saya sih biasa main di Ethereum. Jadi kenapa saya suka di Ethereum? Karena perdagangannya itu besar dan juga ramai. Proses kenaikan dan penurunan itu cepat. Jadi di futur ini kita cuan. Kalau harga pasar naik kita cuan. Kalau harga turun pasar ya kita juga cuan. Tinggal prosesnya kita cara bermainnya ini. Oke. Setelah semua telah selesai, kita atur. Jadi saya tidak menjelaskan apa buka long buka short ya. Silakan kunjungi video sebelumnya. Apa itu cross begitu. Silakan kunjungi sebelumnya. Di sini saya langsung pada teknikalnya supaya kalian cuan-cuan sedikit lah. Oke, langsung klik di bagian atas ini untuk melihat grafik. Jadi kita tentukan dulu. Jangan main-main, jangan modal nekat main di futur ini ya bos ya. Modal nasib istilahnya ini. Kayak target pokoknya dia naik langsung masuk. Giliran grafik turun panik. Jadi kita harus membaca grafiknya ini dia mau naik apa dia turun. Jadi kita pakai time frame coba 5 menit. Kalau time frame 5 menit ini grafiknya ini naik. Tapi naik yang secara signifikan ini fatal ini bos kalau menurut saya. Karena dia akan ada penurunan yang sangat fatal juga. Ini lihat ya. Ini naiknya kan sangat signifikan. Langsung naik begitu. Kalau kita lihat di time frame sejam,
time frame sejam ini dia time frame turun ini. Kita pakai 5 menit ya. Jadi kunci untuk main di futur ini, main di futur ini, jangan belanja, jangan masuk di saat candle bergerak. Kita tunggu candle konfirmasi. Dengan menunggu candle konfirmasi, kita bisa menentukan arah pasar ini kemana, dia turun apa naik. Jadi ini kan candle masih berjalan, time frame-nya 5 menit. Jadi kita tunggu 5 menit. Ini candlenya ini mau pasarnya ini mau ke arah mana, mau naik apa turun. Kadang memang sih orang-orang kalau biasa main di futur itu, yang pertama itu kalau mereka sudah lihat kenaikan yang begini, pasti mereka sudah entry. Tapi setelah entry, entah kenapa pasar itu mengetahui kita sudah entry dan pasar itu tiba-tiba turun. Jadi biasa kan kita berpikir kayaknya ada yang mengawasi ini, macam pasar ini tahu kalau orang itu sementara pakai beli di pucuk, makanya dia turun. Itu kan biasanya orang-orang pemikiran seperti itu. Itulah kenapa saya bilang kunci di futur ini jangan beli candle sementara berjalan ya bos ya. Jadi kita menunggu candle konfirmasi. Ingat, candle konfirmasi berarti candle setelahnya. Nah, kalau ini candle konfirmasi ini menentukan ini dia mau turun ini. Jadi kita klik buka, terus masukkan sini 100%, terserah kalian, silahkan klik buka short. Nah, candle kayak gini ini candle konfirmasi untuk turun. Jadi biarkan dia turun ya. Kita klik di sini. Intinya bos, kalau di futur ini kan ada tertulis harga entry, harga mark, harga likuiditas. Jadi gini, harga entry itu berarti harga yang tadi kita klik pas buka short. Dia kan karena kita pilih market order, berarti kita langsung pilih harga di saat itu. Ya itulah kenapa kita dapat harga 4.310. Harga mark ini berarti ini harga market yang sementara berjalan sekarang ini. Di sini ini 4315 kayak gitu. Terus ini harga likuiditas ini berada di 4.784. Kenapa lebih tinggi dibanding dengan harga entry? Maksudnya ini bos, harga likuiditas ini berarti kalau ini marginnya, total margin kita 1,73. Jadi margin ini akan habis di harga 4.784 di harga naik. Jadi karena kita menargetkan pasar turun, maka ketika harganya naik sampai 4.784, maka margin kita itu kosong atau istilah margin call. Jadi dompet kita itu akan habis. Begitu. Ini 1,96 itu. Jadi kalau kalian ini suka agar margin kalian dompet kalian tetap ada, kalau kita pakai $1 toh, jadi $1 ini masih terdapat di dompet futur, silakan pilih yang namanya isolate. Jadi silakan lihat video sebelumnya tentang apa itu isolate. Saya sudah jelaskan cross dan isolate. Oke bosku ya. Di sini apalagi yang saya menjelaskan ini. Terus di bagian ini ukuran Ethereum ETH 0,004 yang saya miliki. Kenapa hanya dengan $2 kita bisa mendapatkan 0,04? Karena inilah namanya ini leverage. Inilah yang menyebabkan ini kita bisa mendapatkan Ethereum sebanyak 200.000 untuk Ethereum hanya dengan 200.000 ditingkatkan dikalikan 10 kali begitu.
Oke bos ya. Terus di bagian ini ada PNL belum terrealisasi, berarti untung rugi kita ada di sini. Saat ini saya masih minus 0,31%. Oke bos ya. Kita lihat lagi. Jadi bosku, di bagian ini kalau kita sudah profit 5 atau 10% di bagian futur, kita langsung klik di sini, tutup posisi. Kalau kita mau atur juga, ya mungkin kalau istilahnya tidak memiliki waktu untuk memantau grafik, silakan klik stop profit dan loss. Jadi kita menentukan profitnya itu, ingat karena kita pasang loss, pasang grafiknya turun, jadi kita menentukan 4100 supaya mendapatkan total USD yang banyak. Nah ini sudah profit 1,55%. Jadi kalau kalian pakai cross 20 atau 25, ini kalian sudah mendapatkan hampir setengah dolarnya. Jadi itu tergantung dari cross leverage ya yang kalian pasang. Semakin tinggi semakin cepat keuntungan kalian. Tapi di saat harga kalian yang kalian tentukan ternyata berbalik arah, maka kalian akan mendapatkan kerugian yang besar. Oke. Mungkin kali ini selesai tutorial tentang futur. Jadi silakan kita lanjut di materi kedua. Silakan tutup posisi. Ini keuntungan 0,303 USDT. Konfirmasi beli. Oke. Itu bosku ya. Nah, itu kan saya bilang kenaikan yang sangat signifikan berarti akan ada penurunan yang sangat signifikan. Oke, sekian materi futur untuk kali ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang teknik-teknikalnya lagi.